Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pemikiran gagasan tentang masalah peningkatan kemampuan untuk membangun negara dari sisi ekonomi, dari sisi peningkatan honorarium, untuk para pelaksana tugas di pemerintahan negara kita ini, baik di pemerintahan daerah, provinsi, pusat, baik yang sebagai pegawai negeri, sipil, dan lain sebagainya. Bahwa negara kita ini sebagian besar pendapatannya itu diambil atau didapat dari pajak. Pajak baik dari pajak bumi dan bangunan, atau kendaraan, atau perusahaan, pabrik, dari barang dan sebagainya itu ya. Ada sebetulnya yang perlu kita sama-sama cermati, sama-sama kita kita cari jalan keluarnya yang terbaik. Dan saya yakin bila ini ditekuni dan disikapi dengan bijak tentang pajak pribadi, penghasilan atau aktivitas setiap warga negara, penduduk yang tinggal di negara kita ini. Salah satu contoh adalah di daerah kita, Cilegon ya. Cilegon ini pangannya tidak bergantung dari impor, dari kiriman dari daerah lain ataupun dari negara lain. Kalau kita pangan beras ini tidak mendapatkan kiriman dari daerah tersendat, maka kita akan kewalahan itu. Karena masyarakat Cilegon khususnya ini makannya masih menggunakan nasi itu didapat dari padi. Belum bisa makan roti itu, belum bisa masyarakat Cilegon ini ya. Maka ketergantungan pangan dari impor ini diperlukan juga daya beli. Nah, kalau warga masyarakat Cilegon memiliki daya beli yang baik, punya penghasilan yang tetap, tentunya ini juga sebagai sumbangan besar, bantuan besar pada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dimana ketika orang itu setiap pribadi, individu punya aktivitas, punya penghasilan, menjadi karyawan, menjadi pengusaha, menjadi pedagang dan sebagainya, tentunya ini ada hal-hal kewajiban dia, ada kewajiban untuk membela negara, membela pemerintah, membela masyarakat gitu ya, untuk pembangunan dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau masyarakat Cilegon ini 70%, apalagi kalau 90% semuanya bekerja, dia punya penghasilan tetap. Nah, dia tuh kewajiban untuk bayar pajak tuh, bayar pajak. Nah, ini tentunya akan meningkatkan ini. Di samping memang ada pajak kendaraan, bumi dan bangunan dan sebagainya itu. Tapi ketika rakyatnya itu, warganya, dia mampu untuk membayar pajak, mampu untuk memiliki pendapatan tetap, nah tentunya ini akan membantu pemerintah daerah. Jadi bantuan itu tidak konsumtif. Bantuan dari pemerintah itu perputaran dananya masuk ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat itu tidak menjadi konsumtif, tetapi bisa digunakan untuk pembangunan, peningkatan, penambahan investasi, umpamanya membangun pelabuhan misalnya, membangun infrastruktur umpamanya. Ini kalau masyarakatnya punya aktivitas yang positif, mendapatkan mempunyai pendapatan yang tetap. Ini penting. Nah, untuk itu maka perlu diadakan kerjasama ya, baik terutama dengan dunia pendidikan dengan dunia pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, laboratoriumnya ditingkatkan, tenaga didiknya, tenaga trainernya itu ditingkatkan itu. Nah, ini
sangat sangat penting, sangat dibutuhkan itu. Kemudian dibangun komunikasi dengan industri, membangun satu kerjasama dalam pemagangan, dalam PKL, dalam pembinaan, pendidikan dan sebagainya. Supporting dari industri itu sangat penting. Tapi itu peran serta pemerintah itu akan sangat lebih penting, ya. Jadi sekali lagi tidak akan jadi masalah pajak itu mau 100%, 200%, 500%, 1000%. Ketika masyarakat punya kemampuan, mempunyai sumber penghasilannya tetap, tentunya nggak jadi masalah. Tapi ketika masyarakatnya, warganya tidak memiliki pendapatan yang tetap, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, ini akan bermasalah, akan menimbulkan permasalahan, dan ini akan menjadi satu ruang untuk konflik. Dan ini harus kita hindari. Jadi bukan berarti kita menolak peningkatan pajak, bukan itu. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan, meningkatkan, mengikut sertakan rakyat atau masyarakat atau warga ke dalam dunia usaha, dunia industri, dan atau dalam dunia pertanian. Saya pikir itu ya, untuk untuk menjaga kondusivitas terkait dengan munculnya naiknya pajak itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.